Awas, jangan asal orek. Sound system kencang bisa rusak pendengaran dan tubuhmu permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang digandrungi tapi menyimpan bahaya besar bagi kesehatan kita. Sound horeg. Apa itu sound horeg? Dan benarkah suara kencang bisa merusak tubuh kita? Mari kita bahas tuntas ya. Di berbagai acara, mulai dari hajatan, karnaval ya, hingga konser musik sederhana, sound system ini dengan volume maksimal atau yang akrab disebut sound horeg ya, seolah itu menjadi syarat wajib. Rasa kurang greget mungkin ya kalau tidak ada dentuman bass yang menggelegar sampai dada bergetar. Tapi tahukah teman-teman ya, di balik keseruan itu ada bahaya tersembunyi yang mengintai kesehatan, terutama telinga dan organ tubuh lainnya. Banyak dari kita mungkin hanya menikmati sensasi suaranya tanpa menyadari bahwa paparan suara yang sangat keras dalam waktu yang lama ini bisa meninggalkan jejak kerusakan yang permanen. Nah, kerusakan ini bukan cuma soal pendengaran ya, tapi bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Di video kali ini kita akan membahas, mengupas tuntas apa sebenarnya sound horeg itu, bagaimana tingkat kebisingan yang dihasilkan, dampak buruknya bagi pendengaran dan juga kesehatan secara umum, serta langkah-langkah mudah yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri. Jadi tonton sampai habis demi masa depan pendengaran dan kesehatan. Apa itu sound horeg ya? Teman sehat, istilah sound horeg itu menunjuk pada penggunaan sistem suara yang menghasilkan volume sangat tinggi. Ya, seringkali dengan penekanan pada frekuensi bass yang sangat kuat hingga menghasilkan getaran yang bisa dirasakan di dada ataupun di tanah ya. Bahkan di video-video yang viral itu rumah-rumah sampai hancur ya, kaca-kaca pecah, genteng-genteng berhamburan. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman audio yang menggelegar ya dan mengguncang. Nah, sesuai dengan artinya, kata horeg itu sendiri yang artinya bergoyang ataupun bergetar hebat. Nah, meskipun memuaskan bagi sebagian orang, nah volume suara yang dihasilkan sound horeg ini itu seringkali jauh melampaui batas aman yang direkomendasikan untuk kesehatan manusia. Sebagai gambarannya, percakapan normal ada di sekitar 60 desibel. Ya, suara bising lalu lintas itu sekitar 85 desibel. Nah, ambang batas aman paparan suara untuk jangka panjang adalah sekitar 85 desibel ya, selama maksimalnya 8 jam. Itu pun ada batas maksimalnya, ada batas waktunya. Setiap kenaikan 3 desibel, nah waktu aman paparan berkurang separohnya. Artinya kalau 88 desibel ya batas amannya turun ya separohnya jadi 4 jam dan juga seterusnya. Bayangkan sound system di konser rock atau di dekat speaker sound horeg ini bisa mencapai 100 desibel lebih ya, 110 desibel ya, bahkan lebih lah. Nah, pada tingkat 100 desibel itu waktu aman paparan hanya sekitar 15 menit. Nah, kalau lebih dari itu berisiko kerusakan itu sangat tinggi sekali. Nah, ini lebih dari sekedar keras ya. Ini adalah tingkat kebisingan yang berbahaya sekali. Dampak buruk sound horeg ini untuk kesehatan ya bukan hanya telinga. Itu yang perlu digarisbawahi. Ketika telinga dan tubuh kita terpapar suara dengan intensitas tinggi, setinggi sound horeg ini, ada berbagai dampak buruk yang bisa terjadi. Mulai dari yang sementara dan juga permanen. Yang pertama, kerusakan pendengaran permanen. Ini adalah dampak paling langsung dan serius di dalam telinga kita. Jadi di dalam telinga kita itu ada sel-sel rambut halus di koklea ya, rumah siput, yang bertugas mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak. Sel-sel rambut ini itu sangat rapuh sekali ya, paparan suara yang sangat keras, terutama dentuman bass yang bergetar-getar, itu bisa merusak, bahkan bisa hancur ya sel-sel rambut ini. Kalau rusak, kalau hancur gimana? Ya budek ya, tuli. Nah, sel-sel rambut ini nggak bisa tumbuh kembali. Akibatnya ya bisa mengalami gangguan pendengaran permanen. Nah, teman-teman, mulai dari kesulitan mendengar suara pelan ya, membedakan percakapan di tempat ramai, hingga ketulian sebagian ataupun total yang saya sebutkan tadi ya. Gejala awalnya mungkin hanya telinga berdenging ataupun kita sebutnya tinnitus ya, setelah paparan suara keras ya. Jadi kalau dibiarkan, dengungan ini bisa menjadi kronis dan juga sangat mengganggu. Yang kedua, tinnitus kronis. Artinya telinga berdengungnya lama ya, terus menerus. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tinnitus adalah gejala awal yang umum. Ini adalah sensasi mendengar suara berdenging yang mendesis, berdesir,
ataupun berdengung di telinga, entah itu suara angin dan sebagainya, mirip-mirip itu juga bisa ya. Padahal tidak ada sumber suara eksternal. Nah, awalnya mungkin hanya terjadi setelah terpapar suara keras, tapi seiring waktu, tinnitus ini bisa menjadi permanen dan juga mengganggu kualitas hidup, tidur, konsentrasi pasti terganggu. Yang ketiga, hiperakusis. Artinya sensitivitas berlebihan terhadap suara. Beberapa orang yang terpapar kebisingan ekstrim bisa menjadi sangat sensitif terhadap suara normal. Suara-suara yang biasanya seperti keran air menetes atau percakapan ringan ini bisa terasa sangat menyakitkan dan mengganggu sekali. Yang keempat, gangguan keseimbangan. Telinga bagian dalam itu juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Kerusakan akibat suara keras itu bisa mempengaruhi sistem keseimbangan ini yang menyebabkan pusing, menyebabkan vertigo, ya goyang-goyang, mutar-mutar ya, lihat dunia ini mutar-mutar, dan juga rasa tidak stabil ketika berjalan ya, bisa gampang jatuh jadinya. Yang kelima, dampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, paparan kebisingan yang ekstrim ini ya secara kronis dapat memicu respons stres dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, detak jantung jadi lebih cepat, ya bahkan meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke ya dalam jangka panjang. Yang keenam, gangguan tidur dan stres mental. Kebisingan ya bahkan yang tidak disadari bisa mengganggu kualitas tidur. Kurang tidur ya ditambah dengan stres yang diinduksi oleh kebisingan sound horeg ini ya dapat memicu masalah mental seperti kecemasan ya, iritabilitas, sulit berkonsentrasi dan juga penurunan produktivitas. Yang ketujuh, sakit kepala dan migrain. Nah, tekanan gelombang suara yang kuat terutama bass ya dapat memicu sakit kepala atau bahkan serangan migrain ya pada individu yang rentan getaran ya. Karena dirasakan sangat kuat sekali ya getaran oleh tubuh kita karena suara tadi. Nah, ini bisa memperburuk ya sakit kepala ataupun nyeri kepala. Nah, pertanyaannya, bagaimana melindungi diri kita dari bahaya sound horeg? Jadi teman-teman, meskipun ada sebagian orang yang menganggap sound horeg ini seru, melindungi kesehatan adalah prioritas ya. Jangan sampai ya hanya karena lagi booming, hanya karena ya sedang begitu-begitu ya. Nah, kesehatan jadi korban. Apalagi kalau seandainya ada anak-anak ya, ada anak kecil, ada orang tua, wah bahaya sekali. Sampai saya melihat video-video yang viral itu, ya anak-anak bayi itu dibawa orang tuanya untuk dengerin itu. Itu udah agak-agak orang tuanya sudah nggak beres juga itu. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, jaga jarak aman. Ini adalah cara paling sederhana dan efektif. Jadi hindari berdiri terlalu dekat dengan speaker atau sumber suara ya. Semakin jauh jaraknya ya dari sound horeg, teman-teman, semakin rendah juga intensitas suara yang sampai ke telinga. Jadi diharapkan penyelenggara jangan di pemukiman ya. Itu bisa di lapangan luas sehingga tidak mengganggu dan merugikan banyak orang. Jaraknya gimana? Semakin jauh semakin bagus ya. Kalau perlu jaraknya kalau suara yang sangat keras itu ya 500 meter sampai 1 kilo itu masih oke ya. Nah, bahkan kalau bisa lebih jauh dari itu malah lebih bagus. Ya dengerin saja dari jauh. Yang kedua, gunakan pelindung telinga. Nah, jika teman-teman berada di lingkungan yang bising seperti konser ataupun acara sound horeg, ya gunakan penyumbat telinga, earplug atau bahkan headphone peredam suara ataupun yang ada fitur noise cancellingnya ya. Nah, teman-teman, ada berbagai jenis earplug dari yang sederhana, yang murah, sampai yang dirancang khusus untuk musisi yang memungkinkan suara musik terdengar jelas tapi dengan volume yang aman. Yang ketiga, batasi waktu paparan. Nah, hindari berada di lingkungan bising terlalu lama. Sesekali keluar dari area bising untuk memberikan waktu telingamu beristirahat. Yang keempat, edukasi diri dan orang lain. Nah, jadi sebarkan informasi ini, video ini sebanyak-banyaknya ya kepada teman, keluarga, ataupun orang yang kamu pedulikan. Nah, banyak orang tidak menyadari bahaya sound horeg dan edukasi adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran mereka. Yang kelima, pilih tempat yang lebih jelas. Nah, jika kamu punya pilihan, ya pilih posisi atau tempat di acara yang tidak terlalu dekat dengan sumber suara. Yang keenam, perhatikan gejala. Jika setelah terpapar suara keras, kamu merasakan ada sesuatu yang di telinga itu nggak beres, ya mulai dari telinganya berdenging, nyeri, atau kesulitan mendengar, itu segera periksakan diri ke dokter THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi diperiksa, nanti jangan sampai nanti rusak ya, budek, tuli. Nah, kesimpulannya, menikmati suara, musik, dan juga hiburan itu sangat penting, tapi tidak boleh mengorbankan kesehatan kita. Ya, karena yang memperdulikan kesehatan kita ya sendiri kita ya, diri kita sendiri.
keluarga kita nanti kasihan ya, karena kita keegoisan kita, ketidaktahuan kita, kebodohan kita itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Fenomena sound horeg memang bisa memberikan sensasi yang berbeda, namun dampak buruknya bagi pendengaran dan kesehatan tubuh secara keseluruhan itu nyata ya, dan juga bisa permanen, jadi hati-hati sekali. Mari kita lebih bijak dalam memilih dan menikmati hiburan, gunakan pelindung telinga, jaga jarak aman dan batasi waktu paparan. Ingat, kesehatan pendengaran kamu itu adalah aset yang tak ternilai harganya. Bayangkan ya kalau kamu nggak bisa mendengar lagi. Apakah kamu pernah mengalami dampak buruk dari suara keras ataupun sound horeg, atau punya tip lain untuk melindungi telinga ataupun melindungi kesehatan dari suara keras itu? Coba bagikan di kolom komentar. Nah, kemudian apa pendapatmu tentang suara keras ataupun sound horeg yang lagi viral? Coba bagikan juga di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Ya, salam sehat. Sampai jumpa.